Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rokila SHMH dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Sarangraya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja dengan perguruan tinggi dalam bidang pengajaran. Adapun mata kuliah yang akan saya sampaikan adalah Hukum Tata Negara. Identitas mata kuliah. Nama mata kuliah Hukum Tata Negara. Kode mata kuliah FH 11D 110. Bobot 3 SKS. Sifat teori. Mata kuliah prasyarat ilmu negara. Rumpun mata kuliah keilmuan dan keterampilan hukum yang akan diajarkan pada semester 2. Deskripsi singkat mata kuliah Hukum Tata Negara. Mata kuliah Hukum Tata Negara membahas secara komprehensif konsep dasar hukum tata negara dan ketatanegaraan di Indonesia. Adapun materi yang akan disampaikan antara lain peristilahan hukum tata negara, pengertian hukum tata negara menurut ahli, unsur-unsur yang ada dalam hukum tata negara, hubungan hukum tata negara dengan cabang ilmu pengetahuan yang lain, asas-asas hukum tata negara, sumber hukum dan sumber hukum tata negara, penafsiran dan praktik hukum tata negara, konstitusi dan undang-undang dasar, organ dan fungsi kekuasaan negara, lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, sejarah ketatanegaraan Indonesia, sistem pemerintahan di Indonesia, otonomi daerah di Indonesia, hak asasi manusia dan masalah kewarganegaraan, dinamika demokrasi di Indonesia, sistem partai politik di Indonesia, dan pemilihan umum di Indonesia. Mari kita simak bersama pengajaran di kelas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini materi yang akan kita bahas adalah organ dan fungsi kekuasaan negara. Ini materi pokok dalam hukum tata negara. Kenapa dibilang materi pokok? Karena materi yang lain seperti sumber hukum, penafsiran, konstitusi dan undang-undang dasar, lembaga-lembaga negara menurut undang-undang dasar, itu materi yang bisa disampaikan di MK yang lain, tapi materi ini hanya disampaikan dalam mata kuliah hukum tata negara. Oke. Silahkan dilihat ke depan. Salah satu ciri dari negara hukum itu adanya pembatasan kekuasaan, di mana pembatasan kekuasaan ini dilakukan oleh hukum, dan kemudian ini adalah ide dari dasar konstitusionalisme. Kalau di Indonesia sendiri, konsep negara hukum itu dibatasi oleh hukum. Ya, kalau di Indonesia adalah negara hukum. Kekuasaan ini merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Bentuk dari kekuasaan bisa materi, bisa tenaga, bisa pengetahuan, dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk kekuasaan, dimana kalau kita bicara kekuasaan itu adalah mempengaruhi orang lain, baik dalam tingkah lakunya, perkataan, dan lainnya. Ide pembatasan kekuasaan yang mutlak, karena pada saat itu kekuasaan ada di tangan satu orang atau satu penguasa, yaitu tangan raja atau tangan ratu, ya, dimana ini didapat mereka secara turun-temurun. Kalau orang itu dari kerajaan, dia dipastikan punya darah raja atau darah ratu. Seperti di Inggris misalkan, rajanya adalah sekarang Raja Charles, ya, dia mendapatkan kekuasaan menjadi raja itu karena orang tuanya yaitu Ratu Elizabeth mewariskan kepada anaknya. Dimana kalau kekuasaan kerajaan ini biasanya tergantung pada raja atau ratu, ya, karena dikuasai oleh satu tangan, dianggap tidak ada kontrol, sehingga memungkinkan untuk
biasanya dia ada melakukan penindasan atau peniadaan hak-hak terhadap warga negaranya atau masyarakatnya. Ketika berbicara kekuasaan negara atau kekuasaan raja itu sering kemudian kekuasaan ini dihimpit oleh teori teokrasi, di mana teori teokrasi ini adalah menyatakan bahwa suara raja itu adalah sebagai suara Tuhan. Kalau dianggap seperti itu, maka tidak terbantahkan, ya. Jadi tidak terbantahkan kalau raja mengatakan A, masyarakat juga atau warga negaranya harus juga patuh terhadap rakyatnya. Upaya pembatasan kekuasaan ini kemudian muncul untuk memisahkan kekuasaan raja dengan kekuasaan pemimpin gereja atau pendeta. Ini upayanya dilakukan dengan mengadakan pola-pola pembatasan kekuasaan dengan mengadakan beberapa pembedaan atau pemisahan kekuasaan dalam beberapa fungsi yang berbeda. Yang di sini fungsi yang paling berpengaruh itu adalah fungsi dari Baron Montesquieu, yaitu teori trias politika, dibagi menjadi 3 kekuasaan: legislatif, eksekutif, dan yudikatif, atau kita sering sebut dengan lay. Ya, untuk dipahaminya lay. Ini bahwa sebenarnya ketika berbicara trias politikanya dari Baron de Montesquieu, ini adalah pemikiran yang mengikuti jejak dari John Locke. Jadi John Locke dulu memberikan 3 fungsi kekuasaan, kemudian dimodifikasi oleh Baron de Montesquieu. Berbicara fungsi kekuasaan negara dari Montesquieu ini dibagi menjadi 3, ya. Untuk mengingatnya sebut dia dengan Baron Montesquieu itu sebut dengan itu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dimana kalau kekuasaan legislatif itu membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif sebagai pelaksananya, dan kekuasaan yudikatif itu sebagai lembaga kekuasaan kehakiman. Ini pembagian kekuasaan trias politikanya Baron de Montesquieu. Sekarang kita ke John Locke. Berbeda dengan Montesquieu, kalau John Locke untuk mudah mengingatnya sebut dia yaitu legislatif, eksekutif, federatif. Jadi pembedaannya untuk kedua pendapat ini terletak di kekuasaan ketiga, yaitu kalau John Locke ada fungsi federatifnya, kalau Baron de Montesquieu ada fungsi yudikatifnya. Ini sama saja seperti pendapatnya Baron Montesquieu untuk legislatif dan eksekutif, tapi kalau untuk federatifnya ini menyangkut hubungan ke dalam dan keluar negeri, diplomasinya. Jadi menurut John Locke yang penting itu adalah fungsi diplomasinya. Kalau Montesquieu itu yang penting adalah
fungsi dari kekuasaan kehakimannya. Oke. Dari dua pendapat itu ada juga kemudian pendapat dari sarjana Berlanda yang kemudian membaginya menjadi 4, yaitu fungsi regeling, pengaturan, kalau dalam Montesquieu itu legislatif, Bestur itu eksekutif, ya, Respect itu peradilan, dan ada fungsi yang tidak ada di dua fungsi John Locke ataupun Montesquieu, yaitu ada fungsi polites, ya. Kemudian kalau dalam administrasi publik cuma 2 fungsi saja, karena dalam administrasi publik itu tidak memiliki fungsi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Sekarang kita ke pembagian dan pemisahan kekuasaan. Di sini ketika berbicara pembatasan kekuasaan dengan teori pemisahan kekuasaan atau separation of power, ya, atau teori pembagian kuasa, division of power, distribution of power, penggunaan istilahnya banyak gitu ya. Ada division of power, separation of power, distribution of power, allocation of power. Semuanya memiliki suasana yang sebanding atau bagaimana penerapannya. Jadi kalau bicara beberapa istilah tadi itu bisa diartikan sebagai pembagian kekuasaan, pemisahan kekuasaan, pemilahan kekuasaan, bahkan distribusi kekuasaan. Dimana kalau kita bicara doktrin pemisahan kekuasaan atau separation of power ini dianggap merupakan pemikiran dari Montesquieu, yaitu Trias Politicanya. Padahal Montesquieu ini, Baron de Montesquieu ini mengikuti pemikiran dari John Locke. Tapi kemudian yang terkenal yaitu adalah Baron Montesquieu. Jadi Montesquieu itu memodifikasi kekuasaan yang sudah dicetuskan oleh John Locke. Ini Baron Montesquieu itu adalah sarjana dari Prancis, melakukan penelitian tentang sistem konstitusi di Inggris. Yang ini pemikirannya dari John Locke, di mana Trias Politica itu membagi 3 kekuasaan menjadi kekuasaan tadi legislatif, eksekutif, yudikatif. Kemudian pandangan Montesquieu ini dijadikan rujukan separation of power di zaman sesudahnya, berarti zaman sekarang, ya. Bahkan negara Amerika Serikat pun menerapkan Trias Politica walaupun tidak secara murni. Kalau berbicara pemisahan kekuasaan, ya, dari bahasa Indonesia itu sendiri, ini terjemahan dari separation of power menurut Trias Politicanya Baron de Montesquieu. Ini adalah pandangan yang membagi secara struktural dan dalam organ-organ yang tidak saling mencampuri urusan masing-masing. Jadi kalau legislatif dia pembuat undang-undang, dia tidak bisa ikut serta dalam pelaksanaan. Dan juga tidak bisa mencampuri urusan yudikatif, yaitu sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman. Makanya beberapa istilah ini digunakan mempunyai arti yang sama, tapi tergantung dari konteks pengertian yang dianut. Misalnya kalau di Inggris istilah separation of power atau division of power ini sama-sama digunakan, tapi penggunaannya berbeda. Ya, jadi kalau division of power itu digunakan dalam kekuasaan federal dan negara bagian, sedangkan separation of power itu digunakan di tingkat federalnya, yaitu legislatif, eksekutif, dan judisiarinya. Makanya ini pembagian pemisahan kekuasaan ini konteksnya dibagi menjadi 2, yaitu hubungan kekuasaan yang sifatnya horizontal dan kemudian yang hubungannya bersifat vertikal. Kalau vertikal berarti kekuasaan ada yang kekuasaan yang lebih tinggi, ya. Jadi ada kekuasaan pemerintah atasan dengan pemerintah bawahan, berarti pemerintahan pusat dengan pemerintah daerah gitu. Jadi kalau misalkan yang satunya
misalkan kalau di sini konteksnya ini membedakan kekuasaan pemerintah asetan dan pemerintah bawahan, yaitu dalam hubungan antara pemerintah federal dan bagian dalam negara federal atau pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dalam negara kesatuan. Di sini ada beberapa ciri doktrin pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh J. Marcel. Yang pertama adalah membedakan fungsi kekuasaan dalam cabang legislatif, eksekutif, dan yudisial. Jadi adanya diferensiasi. Diferensiasi kekuasaan ini legislatif, eksekutif, dan yudikatif mempunyai tugas masing-masing. Tidak boleh mencampuri satu dengan yang lain. Kedua, menghendaki orang yang duduk di jabatan legislatif tidak boleh merangkap jabatan di luar cabang legislatif. Jadi kalau dia di legislatif nggak boleh eksekutif. Jadi misalkan dia menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, boleh kan menjadi menteri? Nggak, jadi nggak boleh ya. Jadi harus satu orang itu satu jabatan. Ketiga, menentukan masing-masing organ tidak boleh turut campur atau melakukan intervensi terhadap kegiatan organ yang lain. Jadi ada independensi masing-masing cabang kekuasaan dapat terjamin dengan sebaik-baiknya. Gak boleh ini ketiga cabang ini saling mengintervensi, apalagi kaitan dengan cabang yang ketiga yaitu yudikatif, karena yudikatif itu mengeluarkan produk hukum berupa vonis dan vonis itu harus adil. Ya, kalau diintervensi itu berarti ada keperpihakan kepada siapa ya? Kepada orang tertentu atau kelompok tertentu. Keempat, di mana setiap cabang mengendalikan, mengimbangi cabang kekuasaan yang lain atau disebut dengan check and balance. Check and balance itu menyatakan bahwa kedudukan tiga lembaga ini sama dan sederajat, ya, setara. Terakhir, prinsip koordinasi dan kesederajatan. Jadi semua lembaga negara itu baik eksekutif, legislatif, yudikatif mempunyai kedudukan yang sama sederajat. Kalau sebelum amandemen Undang-Undang Dasar ada lembaga tertinggi negara yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kalau sekarang Majelis Permusyawaratan itu menjadi lembaga negara, sama kedudukannya dengan MPR, DPR, Presiden, BPK, ya, DPR, DPD, MA, MK, bahkan juga KY. Jadi tidak ada lagi lembaga yang sifatnya tinggi. Oke, itu materi yang saya sampaikan. Saya mau bertanya dulu. Ketika berbicara dua teori ini, ya, dua pemikiran ini, mana yang kemudian dalam negara modern bisa diterapkan? Apakah pendapatnya BM atau pendapatnya John Locke atau JL? Siapa yang bisa jawab? Ya, Indra. Kalau saya lebih memilih pendapatnya Baron Montesquieu. Baron Montesquieu. Ya, alasannya? Karena badan yudikatif itu sangat penting untuk mengadili serta memeriksa bagi penjalan peraturan di badan eksekutif. Oke, jadi dianggap fungsi ini yang dianggap penting, makanya setujunya dengan pendapat Baron Montesquieu. Ada lagi yang mau berpendapat? Ya. Menurut Yoga, pendapat dari Baron Montesquieu ini lebih sempurna dibanding pendapatnya John Locke, karena sifat yudikatif di situ ya menyempurnakan sifat legislatif dan eksekutifnya. Gitu. Oke, jadi dianggap ini penyempurna karena lembaga ini adalah lembaga pengawasan atau pengadilan. Ada lagi yang cewek-cewek yang mau berpendapat? Oke, ada yang mau berpendapat? Oke, Ryoko. Saya lebih setuju dengan pendapatnya Baron Montesquieu karena negara butuh kekuasaan kehakiman untuk mengatur masyarakat. Oke, jadi perlu kekuasaan kehakiman untuk mengatur masyarakat supaya lebih tertib lagi. Ada yang berpendapat John Locke? Ya, silakan yang berpendapat. Ibu, saya Rifki. karena menurut Rifki hubungan antara dalam dan luar negeri itu lebih penting daripada pengawasan. Oke, jadi dianggap hubungan federatif atau hubungan luar negeri itu lebih penting ketimbang hubungan yudikatif atau kekuasaan kehakiman. Oke, sekarang ada nggak yang mau bertanya tentang pelaksanaan
teori trias politika dan John Locke. Ya, siapa dulu? Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan. Izin bertanya, tadi Ibu sering membahas apa itu trias politika dan teori trias politika ya Bu. Nah, saya mau nanya, bagaimana sih Bu prinsip trias politika mempengaruhi penyelesaian kondisi antar lembaga negara di Indonesia? Prinsip trias politika menyelesaikan kondisi antar lembaga negara di Indonesia. kondisi antar lembaga di negara di Indonesia. Oke. Saya klik dulu. Trias politika itu isinya ada 3. Ya. Jadi ada kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dimana ketika berbicara teori ini kita ke sini, ke yang Marshall yang tadi, yang poin 4. Ya, ketika misalkan ada lembaga negara, ya lembaga negara di Indonesia itu ada 8, yaitu kalau legislatifnya DPR, DPD, MPR, bahkan kalau salah satu buku yang saya baca itu Dr. Nikmatul Huda mengatakan BPK juga bagian dari sini, ya. Eksekutif itu hanya presiden dan wakil presiden. Yudikatif itu adalah lembaganya MA, MK, dan KY. Ini lembaga yang kedudukannya sama dan sederajat. Artinya kalau sama dan sederajat tidak ada posisi yang lebih tinggi. Kalau tidak ada posisi yang lebih tinggi, tidak ada yang disebut dengan mempengaruhi. Ya, balik lagi ke sini. Setiap cabang mengendalikan dan mengimbangi kekuatan cabang-cabang kekuasaan yang lain atau check and balance. Jadi kalau ada permasalahan, baliknya ke sini fungsi ini, check and balance. Kenapa check and balance itu penting? Kalau dulu sebelum amandemen Undang-Undang Dasar itu, yang menjadi rujukan itu adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi. Kalau sekarang tidak lagi lembaga itu menjadi lembaga yang tertinggi karena kan sudah disebutkan. Makanya balik lagi ketika ada masalah, ya setiap lembaga negara ini kedudukannya sama dengan sederajat. Dan balik lagi ke posisi check and balance, mengendalikan dan mengimbangi kekuatannya. Jadi tidak ada posisi yang lebih tinggi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau tanya Putra? Mau tanya aja. Ingin bertanya tentang yang Ibu bahas. Tadi membahas check and balance, saya tertarik dengan pembahasan itu. Jadi ingin bertanya tentang bagaimana sih mekanisme check and balance bekerja di negara yang menggunakan dengan sistem presidensial, dan apa sih implikasinya terhadap keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif? Ya, kita bicara check and balance ya. Ya. Sebelum ke check and balance, kita kesini dulu nih teorinya Marshall tadi ya, pemisahan kekuasaan, bahwa adanya kesederajatan semua organ lembaga negara menjalankan fungsinya masing-masing, eksekutif, legislatif, judisial gitu. Jadi kedudukannya sederajat, bersifat koordinat, bukan subordinat. Artinya kalau tidak subordinat tidak ada lembaga yang lebih tinggi, adanya lembaga yang tinggi. Pelaksanaannya ketika misalkan ada suatu permasalahan, mereka fokus kepada tugasnya masing-masing. Kalau misalkan ada lembaga eksekutif, dia melakukan kesalahan dalam Undang-Undang Dasar dinyatakan bahwa kalau presiden, wakil presiden kemudian melakukan tanda kutip pelanggaran gitu ya, siapa sih yang kemudian berhak untuk melakukan investigasi? Apakah lembaga ini atau ini? DPR mulai. Tapi nanti pelaksanaannya adalah di kekuasaan kehakiman. Itu pelaksanaannya.
Mekanismenya seperti itu. Jadi lembaga-lembaga ini bukan saja lembaga yang tidak berfungsi dalam check and balance, tetap berfungsi. Tapi kalau di Indonesia sendiri mekanisme check and balance untuk apa adanya pelanggaran dan lain sebagainya selama ini sih belum pernah terjadi ya, apalagi ketika berbicara presiden melakukan pelanggaran. Jadi mekanismenya mereka berjalan melakukan fungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Oke. Kalau cukup, terima kasih sudah datang di kelas. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan dipahami dan dimengerti, ya. Dan saya akhiri pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.